Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini, marilah kita membahas seri doa Bapa Kami. Dengan tema Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan subtema Allah pemilik segala sesuatu. Jika seseorang datang ke rumahmu mengatakan, saya jual sebidang tanah 300 hektar, hanya 300 juta, 1 juta 1 hektar. Sangat murah, engkau pasti mau. Di zaman sekarang masih ada tanah begitu murah, tapi karena itu punya siapa? Punya saya. Buktinya apa? Saya bawa sertifikat hak milik. Waktu engkau periksa betul nama dia, betul tanahnya, betul besarnya, betul semua dimiliki oleh dia, engkau senang sekali. Tetapi saudara tahu tidak? Surat hak milik itu surat palsu. Kalau engkau tahu itu palsu, engkau mau beli tanah yang murah itu tidak? Tidak. Kenapa? Dia bukan pemiliknya. Ini cara setan menipu manusia. Setan menawarkan segala sesuatu supaya engkau kaya, supaya engkau menikmati, tetapi dia sendiri bukan pemiliknya. Dia tidak berhak. Dia mau menipu manusia. Kalau setan berkata kepada Yesus, "Aku berikan semua ini kepada engkau, asal engkau menyembah aku 1 kali saja." Setan sedang mengerjai Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang turun sementara lebih rendah sedikit dari malaikat menjadi manusia, jika Yesus Kristus pada saat itu serakah dan dia betul-betul tamak dengan mengatakan pada setan, "Baik, aku menyembah engkau." Kalau Yesus hari itu menyembah setan dan semua jadi milik Yesus, maka dia memiliki secara salah karena setan bukan pemiliknya. Yesus tertipu. Jika Yesus hari itu berbakti kepada setan, seluruh dunia menjadi orang Kristen, kita tidak usah begitu bersusah payah untuk kerja berat mengabarkan Injil. Jika hari itu Yesus tunduk 1 kali kepada setan, seluruh dunia menjadi orang Kristen, semua orang, semua bangsa, semua kekayaan, semua kemuliaan dunia sudah diberikan kepada Yesus dan kita sekarang langsung menjadi kerajaan Tuhan, kerajaan Kristen. Tidak usah berdebat, tidak usah bertarung, tidak usah bersusah payah berdiskusi dengan agama-agama yang lain karena seluruhnya diberikan pada Yesus. Kita mengikuti Yesus dengan enak sekali. Tetapi ingat, semua memang dimiliki Yesus. Tapi Yesus menjadi seorang yang tunduk pada setan. Kita tunduk pada seorang yang tunduk pada setan. Akhirnya secara tidak langsung kita sudah dimiliki oleh setan. Itu sebab Yesus tidak berkata apapun selain, "Enyahlah engkau." Jika suamimu senang sekali mengoleksi jamrut dan memiliki batu yang terbaik dan suatu hari ada seseorang datang membawa jamrut kepadamu, orang itu berkata, "Saya mau jual jamrut. Anda mau beli tidak?" "Oh, mau. Suami saya paling senang jamrut." Waktu engkau lihat batunya, engkau langsung telepon suami. "Ada orang mau jual jamrut. Maukah kita terima? Harganya murah sekali." "Tunggu sebentar. Saya mau pulang ke rumah. Saya mau lihat sendiri," kata suami. 20 menit kemudian sampai di rumah, suami bertanya, "Boleh saya lihat jamrutnya?" Orang itu mengeluarkan jamrutnya. Suami lihat. Dia tidak tawar. Dia bilang, "Tunggu sebentar ya. Saya siapkan uang untuk beli zamrud ini." "Minta berapa?" "Minta 300 juta. Suami keluar sebentar. Orang itu kira sang suami ambil uang padahal pergi cari polisi. Pada polisi dia bilang, "Jamrud saya yang dicuri sekarang sudah ketemu lagi. Orang yang menjualnya tidak tahu itu barang saya."
Penjualnya tunggu senang-senang karena mengira akan dapat uang. Akhirnya yang datang polisi dan memborgol dia. Saya menjual jamrut di sini. Tidak usah banyak bicara. Kami punya bukti jamrut ini bukan milik kamu, tegas polisi. Setelah diperiksa memang jamrut itu milik sang suami. Kenapa kamu jual ke dia? Tanya polisi menginterogasi. Saya tidak tahu. Saya dapat murah dari orang lain. Saya jual ke dia karena saya dengar dia suka jamrut. Peristiwa ini sama seperti setan mau memberikan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Yang mau diberikan setan aslinya milik siapa? Milik Tuhan. Hak apa dia memberikan segala sesuatu ini kepada anak Allah yang sementara jadi manusia? Setan pikir, engkau sekarang sudah menjadi manusia. Engkau sekarang lebih turun sedikit, lebih rendah sedikit daripada malaikat. Saya aslinya malaikat, saya dulunya penghulu malaikat, saya lebih tinggi daripada manusia. Aslinya saya lebih tinggi dari manusia. Engkau sekarang sudah menjelma jadi manusia. Engkau lebih rendah dari saya. Apakah awalnya Yesus manusia? Dia awalnya adalah Firman yang adalah Allah. Dia bukan manusia. Dia sementara turun ke dalam dunia menjadi seperti manusia. Lebih rendah sedikit dari malaikat karena mau menyelamatkan kita, dan di sini setan ambil kesempatan. Padahal sebelumnya Allah berkata, biarlah seluruh malaikat Allah menyembah Kristus, tetapi sekarang malaikat yang telah jatuh meminta Kristus menyembah Dia. Itu suatu perkara rohani yang luar biasa rumitnya. Orang pertama yang mengerti teologi yang agung ini bukanlah teolog tetapi seorang sastrawan, seorang penyair namanya John Milton. John Milton adalah seorang Puritan yang mempelajari firman Tuhan dengan tuntas. Sekarang banyak orang Kristen di rumah tidak baca kitab suci dan tidak mau baik-baik menyelidiki kitab suci. 250 tahun yang lalu di Inggris banyak orang Kristen yang tuntas sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, dan John Milton melalui pengertian dari kitab suci dia menulis syair terpanjang dalam sejarah. 11 tahun setelah dia buta sama sekali, dia menulis Paradise Lost dan Lost Paradise Regained. Ini menjadi pemecahan rekor akan syair yang terpanjang di dunia. Jika Homer menulis buku untuk menceritakan tentang asal-usul suatu bangsa, John Milton menulis asal-usul seluruh dunia menurut wahyu kitab suci. Bagaimana kita kehilangan Firdaus, Taman Eden, dan bagaimana melihat Kristus kita boleh kembali lagi kepada Taman Eden atau kepada taman yang disiapkan oleh Tuhan. John Milton yang menemukan bahwa pada awalnya Allah memerintahkan semua malaikat Allah menyembah Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya waktu Yesus menjadi manusia, setan meminta Yesus menyembah malaikat yang sudah jatuh. Di situ Yesus mempunyai kepekaan luar biasa. Yesus memiliki ketajaman pikiran sehingga mengetahui tipuan iblis ini, maka dia tidak mau bicara, tidak mau diskusi, tidak mau kompromi. Dia hanya mengatakan, "Enyahlah engkau setan, karena engkau tidak berhak memberikan semua itu kepada aku." Jika engkau di dunia ini terlalu serakah dan tamak, maka engkau akan menerima banyak kekayaan yang bukan dari Tuhan. Kekayaan tersebut hanya akan mempersulit engkau masuk surga. Kekayaan yang dari Tuhan terkadang membuat engkau rugi dulu, dan engkau harus menanggung banyak kesulitan dulu baru menerima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya kita mempunyai keseimbangan.
mempunyai pengertian untuk menilai semua ini. Kenapa engkau perlu kekayaan dari iblis? Kenapa engkau tidak mau tunggu Tuhan? Kenapa engkau terlalu cepat menjadi kaya yang akhirnya merusak moralmu? Untung rugi itu biasa, tetapi untung yang berada dalam Tuhan itu akan dipelihara terus. Untung dari setan tidak bisa dipelihara. Itu semua akan hancur, akan musnah beserta dunia. Itu sebab semua keuntungan kalau dari setan, tolong buang semua. Semua kerugian kalau diizinkan Tuhan, silakan terima dan tunggu Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus ditawarkan seluruh dunia dan kekayaannya, Dia tidak mau terima. Dia tidak melihat penolakan itu sebagai kerugian. Sekarang banyak orang selalu merasa kalau saya mempunyai kesempatan mendapat uang, tetapi tidak mendapatkannya, itu rugi. Semua kelebihan, keuntungan dari iblis tidak ada gunanya. Semua kerugian yang direncanakan oleh Tuhan itu baik untuk engkau dan engkau bisa mengetahui kalau saya dapat atau tidak dapat merupakan soal kecil karena kerajaan milik Tuhan. Kuasa milik Tuhan, dan kemuliaan juga milik Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih bila saat ini kami dapat memahami secara mendalam materi dari doa Bapa kami, sehingga kami sadar bahwa Tuhan adalah sumber kekayaan yang sejati. Amin. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angel will attempt help and comfort, give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God